naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sehat, diberkati, diurapi Tuhan, ada di dalam perjanjian yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Kita percaya kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini Tuhan mau saudara dan saya benar-benar menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Itu sebabnya kita percaya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita kemampuan untuk kita percaya bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil untuk setia melakukan seluruh kehendak Bapa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita akan memulai ibadah kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan juga roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Dan jangan lupakan bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, agar mereka boleh mengalami kasih karunia demi kasih karunia, sebagaimana saudara dan saya sudah mengalaminya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Bapa, kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Berkati Pastor Joshua yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Roh Kudus urapi, beri tenaga, beri kekuatan, beri damai, beri sukacita, beri otoritas kuasa dari surga untuk memberkati setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, kami yang sakit pasti sembuh, kami yang luka pasti pulih, kami yang lemah pasti dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri. Sama seperti Daud ketika berhadapan dengan tabut perjanjian. Dia bersuka cita bersorak-sorai. Terlebih lagi kita yang telah menerima perjanjian di dalam Kristus. Hari ini kita mau bersuka cita. Kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, dengan penuh ucapan syukur kita nyanyikan pujian ini. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, boleh kembali duduk. Tenangkan hati dan pikiran kita. Kami bersyukur ya Bapa, karena ada tertulis bahwa berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena ada Roh Bapa yang menuntun setiap kita, yang memberi kekuatan bagi setiap kita. Mari saudara, kita mau menaikkan ucapan syukur kita lewat pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu,
memujimu. Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah
terkasih. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama kami, sebab Engkau yang berjanji, Immanuel. Yesus, Engkau bersama kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami terima setiap panggilan-Mu Tuhan. Kami tidak khawatir Tuhan, karena kami percaya sama seperti ketapel di tangan Daud, tongkat di tangan Musa, dan minyak zaitun di tangan Yakub. Kami percaya Engkau memakai kehidupan setiap kami dengan apa adanya yang dari kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kami dari kemenangan kepada kemenangan. Kami bersyukur Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari saudara dengan imanmu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena anugerah-Mu dan pengurapan-Mu yang memenuhi kami. Dan biarlah hari ini semua yang bersama-sama kami melalui online service ini diberkati. Roh Kudus menjamah setiap kami untuk mengenal kasih Bapa yang begitu besar dan memahami betapa Engkau yang penuh kasih memanggil kami untuk menerima berkat-Mu di dalam kemuliaan-Mu yang sesungguhnya, agar kami hidup tidak lagi khawatir, tidak takut. Karena di dalam panggilan-Mu ada berkat yang luar biasa Engkau sediakan. Dan biarlah hari ini yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan kami semua diberkati. Roh Kudus urapi setiap kata kalimat untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah setiap perkataan menjadi berkat yang memulihkan setiap yang mendengar dan memberkati dengan bahagia karena Kristus Yesus. Dan kami bersyukur, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, kita tersenyum, tepuk tangan yang luar biasa buat
Tuhan Yesus Kristus, kita boleh tos dulu temannya atau siapapun yang bersama-sama dengan kamu dimanapun berada, dan biarlah hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan yang berjudul setia pada panggilan, setia pada panggilan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dipahami semua orang, karena banyak orang hidup di dalam kesibukan demi kesibukan sampai akhir hidupnya tidak memahami apa yang menjadi panggilannya. Banyak orang yang sibuk mencapai banyak hal untuk sukses, tetapi di dalam kesuksesannya tidak memperoleh kebahagiaan. Setia pada panggilan juga termasuk bagian dari apa yang kita terima beberapa waktu ini di dalam rangka Pentakosta, yaitu hidup di dalam roh. Salah satu manifestasinya adalah setia pada panggilan. Itu sebabnya biarlah kita memahami bahwa Tuhan memanggil kita untuk menerima kehidupan yang sesungguhnya. Kita benar-benar merasakan kehidupan di dalam Dia. Ada kesehatan di dalamnya, ada kebahagiaan di dalamnya, ada kecukupan di dalamnya, ada pemenuhan dan pemuasan dari apa yang kita butuhkan bagi jiwa kita, ada hubungan yang luar biasa, dan ada berkat secara jasmani, dan yang terutama kita memahami bahwa hidup kita mempunyai makna. Sehingga hari ini kita benar-benar mempunyai pengertian secara pikiran dan mempunyai pemahaman secara hati. Kita mempunyai mindset dan heart set di dalam Kristus untuk menerima panggilannya. Yang pertama mari kita baca Yohanes pada pasal 17 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian firman-Nya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Doa ini hanya didengar oleh 11 orang. Dan doa ini dinaikkan sebelum Yesus menyerahkan diri untuk disalib. Dan ini dapat kita pahami menjadi original plan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena ini merupakan sebuah doa di dalam ketulusan dan di dalam kebenaran yang Tuhan Yesus nyatakan kepada murid-murid dalam sebuah doa. Mereka bukan dari dunia, jadi kita ada di dalam dunia tapi kita bukan dari dunia. Kita ada di dalam dunia tetapi kita adalah anak-anak Bapa yang Maha Kuasa. Yang mengampuni kita, yang menguduskan kita, memberikan kepada kita anugerah kebenaran. Memeteraikan kita menjadi miliknya, menjadi warga kerajaannya. Kalau kita memperhatikan kitab Wahyu, kitab yang terakhir di dalam seluruh Alkitab, di dalam pasal 1 ayat 5b dan ayatnya yang ke-6, dikatakan dalam bentuk yang lain. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi kehendak Bapa bukan hanya sekedar panggilan biasa, karena kalau kita mempelajari di dalam seluruh Alkitab, imam itu hidup di dalam kemuliaan dan di dalam jaminan penyediaan dari Bapa Surgawi sendiri. Itu sebabnya untuk masuk ke dalam panggilan itu perlu yang kita sebut berserah, seperti yang minggu lalu kita dengar. Karena kita memasuki suatu realm, suatu keadaan, kehidupan yang memang tidak dapat kita pahami atau kita mengerti secara utuh. Berbeda kalau kita misalnya masuk sekolah atau melakukan sesuatu pekerjaan atau bisnis, kita yang membuat rancangan, kita yang membuat eksekusinya, kita yang membuat plannya, kita yang membuat semua yang perlu untuk menggenapi planning itu. Tetapi di dalam panggilan, Tuhan sendiri yang akan menggenapinya. Kita hanya bisa percaya, itu sebabnya setia kepada panggilan membutuhkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kalau kita mengerti kehendaknya Bapa, atau kita boleh lihat sebentar di dalam akhir kehidupan manusia di seluruh kitab Wahyu di pasal 20 dan pasal 21, misalnya kita baca di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-15, kita boleh lihat sebentar, kita baca demikian. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya, Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu bersama-sama, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Kehendak Bapa kita bukan masuk ke situ. Kalau kita buka sebentar Wahyu 1 ayat 3, di situ ditulis berbahagialah orang yang membaca, berbahagialah orang yang mendengar kitab Wahyu ini. Jadi walaupun bacaannya tentang orang yang dibuang ke lautan api, kenapa di pembukaan kitab Wahyu ditulis berbahagialah yang baca? Karena kita yang membaca, kita yang mendengar tidak didesain, tidak diprogram untuk masuk ke situ. Kita didesain untuk membawa orang-orang yang mau masuk ke situ memperoleh keselamatan. Itu sebabnya ketika Yesus berdoa, Yesus katakan mereka bukan dari dunia. Bahkan dia katakan begini, aku tidak meminta engkau ya Bapa untuk mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi untuk melindungi mereka dari yang jahat. Kemudian Tuhan Yesus katakan, aku menguduskan diriku bagi mereka. Dan firman Tuhan Yesus yang adalah kekudusan yang menguduskan kita. Sehingga kita memperoleh jaminan kekudusan dan kebenaran karena percaya kepada firman. Kalau di Wahyu pada pasal 21 ada deretan daftar nama atau daftar orang-orang yang masuk ke lautan api di ayat yang ke-8. Mari kita baca Wahyu 21 ayat yang ke-8. Dikatakan begini, yang pertama orang-orang penakut. Yang kedua orang-orang yang tidak percaya. Yang ketiga orang-orang keji. Kenapa orang-orang keji? Karena mereka tidak mengenal kasih. Orang-orang pembunuh. Karena mereka tidak percaya kepada hidup yang kekal. Orang-orang yang sundal, yang tidak mengerti dan tidak memahami bahwa tubuh ini adalah bait sucinya Tuhan. Tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Bapa yang benar. Mereka semua akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi yang nomor satu siapa? Penakut. Yang nomor dua siapa? Yang tidak percaya. Itu sebabnya Bapa memanggil kita untuk berani percaya. Bahwa kita adalah orang-orang yang memang telah ditetapkan Tuhan menjadi imam-imamnya Bapa. Kita ditetapkan Tuhan menjadi suatu kerajaan. Katakan amin untuk hal itu. Tersenyumlah, ayo kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus dengan antusias. Katakan haleluya. Karena itu dikatakan dengan darahnya dosa kita sudah dihapus. Jangan pernah lupakan. Kita akan mempunyai karir, kita akan punya jabatan. Beberapa dari kamu menjadi seorang yang mempunyai bisnis yang maju, punya karir yang luar biasa. Tetapi itu adalah tambahan dan fasilitas yang Bapa berikan kepada kita untuk kita mencapai panggilan kita di dalam Dia. Supaya kita jangan pernah melupakan. Ketika dunia digoncangkan, ketika ekonomi ada resesi, ketika semua akan menjadi takut dan cemas karena kekhawatiran dan keadaan dunia yang tidak pasti. Kepada kita ada suatu janji yang pasti. Karena kita adalah miliknya Bapa, imam-imamnya Bapa. Jadi yang pertama, setia kepada panggilan adalah anugerah, panggilan yang indah. Karena dengan demikian kita mengerti bahwa tujuan kehidupan kita pada akhirnya adalah menerima kehidupan yang kekal. Saya ulangi, tujuan kehidupan kita atau tujuan seluruh kehidupan manusia adalah memiliki kehidupan yang kekal. Dengan bahasa yang lain, apapun yang kita capai dan apapun yang kita miliki selama kita di dunia ini, kalau kita tidak sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu memiliki hidup yang kekal, maka seluruh hidup kita sia-sia. Pencapaian, karir, dan apapun yang dapat kita peroleh selama kita hidup di dunia, jika kita tidak memperoleh anugerah keselamatan, sesungguhnya hidup kita sia-sia, tidak ada makna. Itu sebabnya di dalam perjalanannya akan empty, akan ada kekecewaan, akan ada kepahitan, karena semua yang berasal dari dunia di bawah kuasa si jahat. Tujuannya menyakiti dan akhirnya membunuh. Maka biarlah hari ini kita menjadi percaya. Bapa memanggil kita bukan untuk miskin. Bapa memanggil kita untuk menerima berkat yang berasal daripadanya. Bapa memanggil kita bukan untuk menderita. Bapa memanggil kita untuk melihat bahwa melalui penderitaan ada kemuliaan, ada berkat yang tidak dapat diperoleh orang lain yang tidak mau menjalani jalan yang sama. Itu sebabnya di dalam perjalanannya
akan banyak tantangan, akan banyak pencobaan. Tetapi orang-orang yang percaya memahami ini hanyalah jalan yang harus kita lalui bersama Yesus. Dan bersama Yesus kita pasti sukacita, aman, dan damai sejahtera. Katakan amin untuk hal itu. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman katakan, aku percaya bahwa aku telah menerima panggilan untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah jadi di dalam kebenaran ini yang kita pahami yang kedua, mari kita lihat di dalam 2 Petrus pada pasal 3 ayat yang ke-9 sampai 13. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Bapa. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat siapa? Yesus. Ada Yesus di situ. Itu sebabnya betapa indah jika kita mengerti panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, di dalam kita, setiap pribadi kita. Tuhan menaruh panggilan yang kalau kita menjalaninya, mendengarkannya, dan percaya, kita akan bahagia. Kita akan mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Baik dalam karir maupun di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Karena kita tahu bahwa semua yang kita capai, baik karir, baik studi, baik bisnis, baik apa yang dapat kita lakukan, itu hanya fasilitas, sarana untuk mencapai yang Tuhan mau dicapai di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Tidak ada seorang pun yang binasa. Tidak ada seorang pun yang mengalami maut. Karena maut itu begitu mengerikan dan Bapa tidak mau ada orang ke sana. Itu sebabnya nanti yang tersisa hanya yang takut percaya, tidak berani meninggalkan apa yang menjadi percayanya untuk percaya kepada kebenaran, bahwa Yesuslah nanti yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan yang kedua, orang-orang yang memang tidak mengenal kasih dan kebenarannya Bapa di dalam Yesus Kristus, orang keji, orang sundal, tukang sihir, pembunuh, dan semua itu terhitung dalam bilangan orang-orang yang dihancurkan. Nah, firman ini untuk memberitahukan kepada kita, kenapa kalau kita baca misalnya di dalam kitab Kejadian pada pasal 50, kitab Kejadian pada pasal 50, di ayatnya yang ke-18 sampai 21, di situ dikatakan demikian. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Bapa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Bapa telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi ini tentang Yusuf yang dia katakan dia harus menderita, dia harus dibuang, dia harus ditolak, menjadi budak, dipenjara. Dia memulai pengalamannya dengan Tuhan di umur 17. Dan ketika dia diangkat oleh Firaun menjadi penguasa di Mesir umur 30, jadi sekitar 13 tahun. Dan dia mengalami banyak pencobaan, bahkan dia digodai oleh istrinya Potifar. Dan pada saat sampai penggodaan yang paling canggih, dia justru lari tinggalkan karena dia tahu panggilannya. Dan dia katakan justru karena ini aku dipanggil untuk menyelamatkan bangsa yang besar. Dalam konteks kita bisa memberi persembahan bagi pelayanan Tuhan yang besar.
Dalam konteks kita bisa dapat memberi sesuatu yang kita miliki, kita bagi sesuatu yang kita miliki untuk mendukung suatu pelayanan bagi kerajaannya Bapa. Dan semua itu akan dicatat di sorga. Tetapi tidak ada satupun malaikat di sorga bersorak-sorai. Tapi kalau satu jiwa kita bawa untuk mengenal kebaikan, kasih, dan menjadi percaya, seisi sorga akan bersorak-sorai. Haleluya! Wow, itu luar biasa sekali, itu indah sekali kalau kita bisa memahami dan mengertinya. Itulah sebabnya Tuhan seperti memberikan kepada kita pengertian bahwa apa yang kita kerjakan, kita jalani sepanjang kita hidup di bumi ini bukan hanya sekedar karir demi karir atau kekayaan demi kekayaan. Tetapi di balik itu ada rahasia keselamatan yang Tuhan beri bagi kita supaya banyak orang diselamatkan. Katakan amin untuk hal itu. Kalau kita baca tentang Yusuf di dalam Kejadian pasal 49 bagaimana Firaun memeteraikan Yusuf menjadi penguasa, kita baca pada ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40. Kejadian pasal 40 ayat 39, demikian firman-Nya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Bapa telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat, Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Jadi di situ ada kata Firaun, Bapa yang telah memberitahukan semua ini kepadamu. Tuhan telah memberitahukan semua ini kepadamu. Padahal Firaun tidak mengenal, tidak menyembah Tuhannya Israel. Tapi Firaun tahu bahwa Yusuf punya visi, punya mimpi, punya panggilan. Disebutkan dia umur 30 tahun. Dia menerima mimpi itu umur 17 tahun. 13 tahun dia berjalan dan di akhir-akhir pengalamannya sebelum jadi penguasa, dia bukan di penjara, dia ditaruh di tutupan. Tutupan itu artinya sebuah lubang, ditaruh di situ. Tetapi di dalam keadaan ini Tuhan kasih tahu bahwa semua yang hilang dikembalikan. Bahkan dia menerimanya kembali lipat kali ganda. Jadi sampai Firaun tahu kamu pernah punya mimpi itu. Jadi mimpi itu, visi itu, panggilan itu bukan hanya ditaruh di dalam. Tapi sampai semua orang tahu. Semua orang tahu. Karena kalau kita mengucapkannya, kita mengatakannya, kita mempunyai hubungan dengan apa yang kita terima dari Tuhan, kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Nah, Bapa mau kita menjadi anak-anaknya yang hidup di dalam panggilannya karena ada berkat yang besar. Dan berkat yang besar itu memberikan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. Sehingga kita mempunyai hidup yang bermakna karena kita tahu tidak ada satupun milik kita akan menjadi sia-sia. Karena semuanya nanti akan menjadi sia-sia dan semuanya akan menjadi kematian di luar Kristus. Tapi Kristus nanti akan datang kembali. Kita ada di masa anugerah. Masa yang terakhir di mana nanti Tuhan Yesus akan datang. Kalau kita tidak memahami kebenaran ini, kita akan menjadi warga sorga yang hidup secara duniawi. Kita tidak pernah tahu panggilan hidup kita. Kita tidak pernah tahu apa yang harus kita kerjakan di dalam Dia. Itu sebabnya kita bisa menjadi orang kaya yang punya banyak, tapi kita tidak mempunyai pengalaman di dalam Tuhan yang membahagiakan kita. Kita bisa mempunyai karir yang tinggi,
Tapi kemudian kita harus selesai dan pensiun, tidak dapat mengerjakan apapun lagi. Tapi di dalam Tuhan, kenapa Tuhan katakan di kitab Mazmur, sampai tua masih akan tetap berbuah. Karena kehidupan yang di dalam kita akan menyelamatkan banyak orang. Katakan amin untuk itu. Jadi banyak orang sekarang sedang berjalan menuju kematian. Kita di dalam komunitas kasih karunia ini dipanggil untuk memberitakan kepada banyak orang tanpa malu, tanpa ragu, dimanapun kamu pergi. Kasih tahu bahwa kita telah dikuduskan. Kita adalah orang-orang kudus, kita telah dibenarkan karena ketaatan Yesus. Dan di dalam kebenarannya kita menerima anugerah apa yang kita kehendaki karena iman Bapa berikan kepada kita. Dan saya berdoa biarlah doamu, karirmu, pekerjaanmu, kehidupanmu, kesehatanmu benar-benar dipulihkan dan diberkati sebagai bukti bahwa Tuhan memang menggenapi perjanjiannya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan di dalam kitab Ulangan, kamu jangan lupakan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan dia katakan memberikan kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan sebagai peneguhan bahwa Tuhan punya janji. Dengan bahasa yang lain, Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup susah, bukan hidup merana. Tapi kita dipanggil untuk menjalani satu kehidupan. Bisa kayak Yusuf, bisa susah dulu dan banyak keadaan kita akan seperti itu. Tapi akhir dari semuanya adalah kehidupan yang luar biasa. Dan banyak orang di akhir hidupnya tidak berbahagia. Di akhir hidupnya tidak ada buah. Kenapa? Dengan penuh kasih, dengan segala hormat saya mengatakan. Karena walaupun kita punya segala sesuatu. Tapi kalau kita tidak menerima panggilan yang dari Bapa, yang berdampak kepada kekekalan, apapun yang kita kerjakan, betapa besarnya, tidak akan mempunyai makna bagi kemuliaan Bapa. Tapi di dalam Kristus, apapun yang kita kerjakan, walaupun kecil, tetapi akan bermakna, berdampak, memberi pengaruh, dan memberi hasil bagi kemuliaan Bapa di dalam kekekalan. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, Bapa memanggil kita. Sama seperti tugas saya cuma ngomong saja seperti ini. Yang memang pernah mengalami penderitaan saya pernah baca ini bertahun-tahun, 5 tahun gak denger TV, gak denger radio, gak baca koran, cuma baca ini. Dan dulu baca ini 5 tahun bolak-balik karena tidak percaya. Apa iya ada kehidupan seperti yang dijanjikan seperti itu di dalam segala kelimpahan. Tetapi hanya karena anugerah setiap kita pasti menerimanya. Kalau kamu belum menemukan itu, mulai hari ini doalah, minta Roh Kudus beri hikmat, beri pengertian. Katakan, Tuhan, aku rindu mengerti apa yang kau kehendaki dalam hidup kita. Dalam hidupmu, dalam hidup kita semua. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan memanggil kita untuk setia di dalam panggilan? Bukan hanya seperti Yusuf yang kemudian akan menerima kemuliaan yang berdampak bagi banyak orang melebihi apa yang dapat kita kerjakan. Jadi kesetiaan kita menerima panggilan Tuhan membuat kita akan menjadi orang yang berdampak, memberi pengaruh dan memberi hasil bagi kemuliaan kerajaan Bapa lebih besar dari apa yang dapat kita kerjakan, dari apa yang dapat kita harapkan. Dan berdampak bagi kekekalan. Kekekalan artinya akan termeterai sampai selama-lamanya. Itu sebabnya memeteraikan seseorang namanya tertulis dalam buku kitab kehidupan itu indah sekali. Katakan amin dengan sukacita. Iya, amin. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangannya yang seru, katakan amin sekali lagi. Karena memang itu adalah panggilan kita, itu adalah anugerah. Itu sebabnya kita tidak akan tergoncangkan dengan apapun. Nah itu sebabnya di dalam Matius pada pasal 28, dari ayat 18 sampai ayat 20. Matius pada pasal 28, ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di ayat 19, perhatikan di ayat 19 dikatakan karena itu pergilah, karena itu pergilah. Jadi kita pergi karena itu. Apa karena itu? Di ayat 18 Tuhan mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kepada Yesus. Dan segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepada Yesus
Karena Yesus mati menanggung dosa kita. Menjadi dosa karena kasih Bapa. Digebukin, dihancurin, dicambuk, sampai berdarah-darah, ditombak, ditikam. Karena Bapa sangat mengasihi kita. Jadi karena kasih itulah kamu pergi. Karena kasih itulah kamu beritakan, menjadikan murid. Dengan bahasa yang lain, sebenarnya kehidupan kita adalah endingnya kalau kita telah sampai kepada kebenaran ini, yaitu kita menjadi murid dan mengajar orang-orang lain untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya. Kalau kita baca Galatia 1 ayat 6 sampai 7a, Galatia 1 ayat 6 sampai 7a. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Tuhan katakan seperti dalam bahasa yang sederhana, jangan tinggalkan kasih karunia itu. Kalau kita pergi mengajarkan orang tentang Yesus, jangan lupakan bahwa kita mengajarkan itu karena kasih. Kepada banyak orang-orang yang memiliki iman yang berbeda, saya tanpa ragu kasih tahu, kamu udah kenal saya jangan sampai nggak masuk surga. Saya ngomong terus terang, kamu udah kenal saya jangan sampai nggak masuk surga. Beberapa orang yang membantu misalnya hal-hal yang sederhana untuk potong rambut misalnya, kadang-kadang mereka susah, saya bilang kamu udah hidup susah jangan sampai nggak masuk surga. Kamu harus tahu nanti ada yang datang lagi, namanya Yesus, nggak ada nama yang lain. Dia nanti datang yang akan memutuskan siapa yang masuk surga, siapa yang tidak masuk surga. Artinya dia yang berkuasa untuk memberikan anugerah hidup kekal. Dan ini bukan tentang agama, ini tentang kasih. Saya bilang masa kamu sudah susah, kamu nanti hidup menderita. Masa kamu tidak punya iman untuk itu. Memang tidak semua orang mungkin secara gamblang mengatakan ini. Tapi biarlah ini di dalam hati kita ditaruh Tuhan dan benar-benar berbuah dalam kehidupan. Sehingga kalau kita mungkin belum mampu melakukannya, kita mau berdoa. Kita berdoa untuk orang-orang Tuhan supaya teman-temanku semuanya menerima keselamatan. Bukan tentang pindah agama, Yesus tidak datang ke bumi untuk bawa agama. Yesus datang ke bumi untuk menderita, menanggung dosa, mati ganti kita, dihukum karena dosa kita. Dan di atas kayu salib dia katakan semua sudah selesai. Dan oleh karena persembahan tubuhnya kita telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Karena ketaatan Yesus kita telah dibenarkan. Dan Yesus memberikan kepada kita hidup yang kekal. Sebagaimana kita bukan berasal dari dunia, berasal dari Bapa, dari sorga. Dia memberikan tubuh dan darahnya buat kita makan setiap hari. Supaya kita ngerti, kita memang adalah holy alien. Kita makhluk asing yang kudus yang ditaruh di dunia. Yang hidup di bumi untuk menjadi berkat. Jangan pernah lupakan itu. Dan kamu akan melihat hidupmu akan bahagia. Kamu akan lihat kamu tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Mungkin kita bisa sakit tapi penyakit tidak berkuasa atas kita. Mungkin kita bisa tidak punya uang tapi kita tidak mungkin kekurangan. Mungkin kita bisa mengalami kegagalan tapi kegagalan tidak bisa menyetop berkat Tuhan atas kita. Mungkin kita bisa mengalami ancaman dan merasa takut tapi yang mengancam kita tidak pernah bisa membatalkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Karena di dalam Dia kita pasti menerima kemenangan. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada kita dalam bentuk sebuah panggilan yang lembut. Mengapa kamu lekas berbalik dari kasih karunia Kristus? Kita membahasakannya dengan setialah kepada panggilan itu. Kamu mungkin masih sekolah, kamu mungkin masih kerja, kamu mungkin masih berpikir tentang karir. Rubahlah cara berpikirmu dan mengatakan, aku adalah orang-orang yang telah diberkati, aku telah dikuduskan, aku telah dibenarkan, aku menerima tujuan yang mulia dari Tuhan. Tuhan akan memberkati aku, Tuhan akan menjadikan aku berhasil. Dimanapun aku berada, Tuhan pasti menyertai aku dan memberkati aku. Kamu tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Kita tidak lagi menjadi orang yang hidup di masa lalu dengan segala kekecewaan. Kita juga bukan sekedar hidup di masa sekarang, tapi kita hidup di masa depan. Kalau dalam konteks teknologi, misalnya kita buka laptop, kita buka HP, sekarang nunggu download 5 detik aja rasanya lama banget. Kita nunggu dari satu software pindah ke software lain,
kalau lebih dari 2 detik sampai 5 detik, apalagi 10 detik, rasanya lama banget, lemot banget. Kenapa? Karena iblis secara cerdas mendoktrin kita bahwa 1-2 detik itu maknanya besar sekali bagi kita. Tetapi kita lupa bahwa kita dipanggil untuk hidup di dalam kekekalan. Itu sebabnya iblis mendidik kita, mendoktrin kita untuk semua cepat, instan. Tapi Tuhan hari ini kembali mereset, rest. Mungkin kamu merasa Tuhan udah lama banget nih aku susah. Janjinya tidak akan batal. Kamu mungkin merasa kok sia-sia ya aku pelayanan cuman gini-gini aja. Berkatnya tidak pernah dicabut, diberhentiin, dibatalin. Mungkin kita merasa, oh kok aku gagal ya, kok aku tidak berhasil. Kasih setianya tetap menyertai. Dan biarlah hari ini semua kita yang menjadi percaya, bersyukur bahwa kepada kita Tuhan beri satu panggilan. Dan biarlah kita setia kepada panggilannya. Itu kita adalah anak-anak Bapa yang telah dikuduskan, telah dibenarkan. Dia beri kepada kita tubuhnya dan darahnya. Dia beri kepada kita doanya, doa Bapa kami. Yang kita miliki di dalam komunitas ini sebagai grace prayer. Dan kita memiliki iman bahwa Tuhan Yesus nanti akan datang. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan. Dan kita akan bersama-sama Tuhan Yesus menerima mahkota. Dan kita akan turun kembali bersama Tuhan Yesus memerintah. Israel memperoleh pemulihan. Dan akan ada kerajaannya Bapa 1000 tahun. Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Kemudian Yesus akan menyerahkan kerajaan itu kepada Bapa. Dan kita hidup di dalam kerajaan Bapa dari kekal sampai kekal. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua setia kepada panggilannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita angkat roti saja. Hari ini imani setiap kita, Tuhan mempunyai panggilan bagi kita secara pribadi, lepas pribadi. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarir. Di situ Tuhan mau mengatakan bahwa aku memanggil kamu. Dan biarlah setiap kita yang percaya menerimanya. Dan biarlah karena kasihnya, karena tubuhnya yang telah dipersembahkan di atas kayu salib, kita menerima semuanya itu. Bersama saya katakan, aku bersyukur ya Bapa. Karena aku sekarang memiliki hidup yang bermakna di dalam Kristus. Aku percaya ya Bapa, oleh karena persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, aku telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Aku telah menerima pengampunan dosa. Segala dosaku telah diampuni. Aku dibenarkan, disucikan. Menerima kemuliaan. Bahkan disempurnakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala penyakitku disembuhkan. Dan aku bersyukur ya Bapa karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus kami hidup bagi kemuliaan Bapa. Kami berterima kasih karena di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, semua sudah selesai. Mari kita terima dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini dengan percaya, dengan bersyukur. Bapa, kami berterima kasih oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Kami menerima pendamaian, menerima jaminan keselamatan yang kekal. Menerima perlindungan yang sempurna di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan Yesus Kristus yang suci, kudus, yang tidak bercacat celah.
Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, dengan sukacita. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tangan kita, kita berdoa bersyukur. Bapa, kami percaya oleh Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam kami, mengurapi kami, memenuhi kami. Kami hidup di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah, kami berlimpah-limpah. Kami adalah bait suci-Mu, rumah doa-Mu. Dan kami bersyukur kami menerima minyak ini sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya setiap kebenaran firman Tuhan memberikan kepada kita keberanian, kemampuan untuk percaya. Yang pertama, saudara dan saya kita telah dipanggil untuk menerima keselamatan yang kekal. Yang kedua, saudara dan saya dipanggil untuk menerima semua janji Tuhan. Yang ketiga, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Kita juga bersyukur telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara semua sehat, saudara semua diberkati, ada dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saudara dan saya, kita datang membawa yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami, Engkau Bapa yang begitu memberkati kami, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami kemanapun kami pergi. Kini saatnya kami datang membawa persembahan yang terbaik sebagai tanda pengucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kami telah diberkati. Dan kami percaya setiap persembahan yang kami beri dengan iman, Bapa berkati berlipat-lipat kali ganda, agar pelayanan Grace of Christ Community semakin hari semakin diberkati untuk menjadi berkat, untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman, untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Urapi kami ya Roh Kudus, untuk memberi dengan sukacita. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersuka dalam Tuhan.
bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah, sekarang bersuka bersukacitalah. Terima kasih saudara untuk persembahannya. Saya percaya saudara pasti diberkati. Sebelum kita menerima berkat dari Bapa di surga, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah di dalam Kristus Yesus, oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna, sampai Yeshua HaMashiach Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Bapa ada